Imigrasi adalah pintu gerbang negara. Mereka tak boleh tunjukkan celah kepada pihak luar. Tampaknya Presiden sudah tak bisa lagi bersabar tentang rendahnya pelayanan di Dijen Imigrasi dan meminta Menteri Hukum dan HAM melakukan pembenahan radikal di organisasi setingkat Dijen itu, termasuk penggantian pejabat-pejabatnya. Dugaan kita, apa yang menjadi kekecewaan Presiden ada kaitannya dengan etos kerja yang tidak terbina dengan baik untuk institusi yang bersentuhan dengan masyarakat dunia. Memang harus memiliki standar kerja yang tinggi. Harus ada referensi dari institusi yang sama di negara lain, sehingga mereka terpacu minimal menyampai kualitas layanannya. Kriteria yang mempengaruhi kualitas pada umumnya sangat tergantung kepada seberapa cepat petugas memberikan respon atas permintaan customer. Jika kecepatannya sudah baik, namun kepuasan customer masih rendah, mungkin masih harus diperbaiki dari sisi akurasi. Aspek kecepatan layanan sebenarnya harus menggunakan metode FIFO, first in first out. Artinya, siapa yang lebih dulu datang, dialah yang dilayani lebih awal. Namun sering terjadi, petugas mendahulukan customer bukan berdasarkan metode FIFO ini, melainkan ada interes pribadi. Pada kasus-kasus anomali seperti interes pribadi inilah pentingnya evaluasi. Jangan sampai titik persoalannya ada faktor di luar kewajaran. Pungutan liar misalnya. Potensi ini tentu akan merusak sistem yang sudah baku sehingga dimanipulasi sedemikian rupa. Sebagaimana harapan Presiden bahwa imigrasi harus memperbaiki kualitas pelayanan mereka dalam rangka mempermudah para investor, pelaku ekonomi, dan mereka yang menghasilkan keuntungan bagi negara dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka di tanah air. Sungguh suatu keniscayaan bagi aparat imigrasi menjalankan fungsinya secara efektif, dan bukan justru menghambat para pelaku ekonomi itu melakukan aktivitasnya yang bermuara pada kerugian negara juga. Kita tidak tahu apakah Dijen Imigrasi telah menerapkan sistem reward and punishment. Sistem seperti ini, menurut banyak penelitian, sangat efektif menjaga kualitas pelayanan tetap prima. Dengan adanya reward system, setiap pencapaian individu tercatat secara otomatis. Mereka tak dapat mengelak dari penurunan kualitas kerja mereka jika rekamannya berlaku by system. Motivasi aparat menjadi terpacu karena tentu saja mereka tak ingin tercatat sebagai petugas yang kinerjanya tidak baik. Kenapa pencapaian individu yang harus direkam? Karena dalam sistem ini, kriteria pelayanan yang baik wajib didefinisikan di awal, dan workflow yang telah terbagi habis tidak boleh macet di salah satu titik. Dengan menggunakan sistem penghargaan dan hukuman secara sistematis, seseorang yang tercatat tidak mencapai batas tertentu akan menerima hasil penilaiannya tanpa merasa dicurigai. Dan sistem seperti ini sudah dikenal baik pada dunia industri. Sistem seperti ini akan berjalan efektif dengan catatan komitmen yang kuat dari top manajemen. Maka sangat logis jika Presiden memberi perhatian khusus terhadap komitmen pimpinan tertinggi di Dijen Imigrasi. Karena seluruh sistem di satu instansi berawal dan berakhir di meja pimpinan. Merit system mungkin tidak terlalu mengakar di negeri ini. Pola paternalistik barangkali menjadi akar masalahnya untuk lebih memotivasi abdi negara menunaikan tugasnya dengan maksimal. Kombinasi paternalistik dengan merit system tidak salah jika diperkenalkan. Dengan kombinasi seperti digambarkan di atas, setidaknya pimpinan instansi mudah memotivasi jajarannya untuk menyukseskan sistem kerja yang modern dan aktual. Kecuali jika jajarannya sudah kehabisan motivasi
dan mereka boleh jadi tidak lagi merasa nyaman sebagai abdi negara. Tak ada salahnya dilakukan restrukturisasi. Keberlangsungan bangsa ini tentu saja tidak boleh tergantung kepada salah satu atau beberapa individu, melainkan lingkunganlah yang harus menentukan pelayanan tetap berjalan. Pejabat dan aparat boleh datang dan pergi setiap saat, namun sistem yang telah ditetapkan harus terus berjalan. Jika yang dipersoalkan oleh presiden spesifik pada beberapa urusan seperti disebutkan dalam pengurusan visa on arrival dan kartu izin tinggal bagi warga negara asing, maka pembenahan yang diperlukan mengerucut kepada unit yang secara khusus berkaitan dengan proses yang spesifik pula. Artinya, bukan imigrasi secara keseluruhan harus dibongkar, karena di dalam sistem yang besar tentu terlalu beresiko jika harus dilakukan perombakan besar-besaran. Semoga Ditjen Imigrasi dapat berbenah sebelum diintervensi oleh unit eksternal atau bahkan lebih jauh dari itu.